kalian biasa tanya-tanya sama saya, kok ikan komeng itu bisa di tanning atau nggak sih, bisa merah atau nggak sih? Hari ini saya akan memberi jawaban ke teman-teman di dalam video ini. Dan juga jangan langsung di skip videonya, karena hari ini kita akan datang partai baru. Jadi terdiri dari dua partai, yaitu partai makanan dan partai Mobile Legends. Kayak apa ikannya? Langsung aja kita ke videonya. Halo semua sobat ikan, kembali lagi sama saya Michael di Michael.vlog. Sorry kalau hari ini kita agak lemes dan agak berantakan, karena sebenarnya kita lagi sedikit nggak enak badan, dan gitu juga kita baru pulang dari perjalanan lah nemenin keluarga. Hari ini kita kedatangan ikan, seperti teman-teman ketahui tadi ada beberapa ikan yang sebenarnya sudah direview di Trash Aquatic. Nah di base ini sebenarnya ada juga mereka kebagian datang ikan juga. Nah kita langsung aja ke ikannya. Jadi kemarin itu ceritanya kita mau nge-vlog di Pontianak, cuman karena keterbatasan tenaga orang manusia, akhirnya Arnold mesti tinggal di Jakarta karena memang kerjanya lagi numpuk banget, dan kita bikin videonya jadi bisa terhambat kalau misalnya nanti kita nge-vlog di Pontianak. Oh, ya nggak apa-apa. Ternyata kita salah masuk teman-teman. Di sini nggak ada ikan, tapi nggak apa-apa deh. Mumpung kita sekalian udah masuk, kita mau update sedikit ikan yang kemarin yang kita beli di channel subscriber. Ini udah oke nih posisinya, warnanya udah mulai naik ya. Kita lihat dulu dari siluetnya dulu ya teman-teman ya, karena lampunya belum diganti. Warna ringnya itu udah mulai keluar, dan kalau teman-teman lihat secara badan ya dia udah mulai balik ya, udah mulai gendut lagi. Makanya ini salah satu hal yang kita harus perhatikan ya, kalau misalnya kita lagi beli ikan tuh, awal-awal ikan datang, ikan tidak akan langsung sebagus dan segalak itu. Jadi kita masih mesti, yang namanya kalau lagi di hunting itu, kita masih mesti turunin kualitas standar kita lah. Istilahnya kalau kita mau nyari ikan yang 100%, karena ikannya mungkin baru nyampe dan sebagainya, kita mungkin bisa turunin 10-20%. Jadi istilahnya kalau misalnya ikan itu baru datang dan udah adaptasi, baru 20% itu teman-teman balikin ke situ. Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan ikan yang istilahnya bagus tapi belum beradaptasi, jadi teman-teman lewatin. Jadi kalau lagi hunting mode itu memang mata kita mesti di-adjust juga gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah adaptasi, bedanya jauh ya teman-teman ya. Nah terus di sini kayaknya ada dua ikan lagi nih sebenarnya datang, walaupun bukan ikan kita ya. Ini adalah ikan yang akan dititip di grooming di facility dari Trash Aquatic. Nah ini baru nyampe ex micret, jadi baru nyampe. Wajar untuk ikannya ngambil udara ke atas, asal dibuang lagi udaranya. Jadi ini oke nih ikannya. Kalau dilihat udah ada warnanya. Tugas kita cuman mematangkan warnanya dan membuat dia menjadi arsir blok ya teman-teman ya. Tahu ini ikan mana? Ini ikan juara 3 kok nggak salah. Iya, juara 3 ACP nih. Wah yang ini sih berat sih. Bagus banget ini. Kok nggak jadi sebelahan, Mas? Bagus ya? Lah tadinya kan memang udah dikosongin yang ini. Kok jadi nggak ada tempat gimana? Gila padat banget warna itu. Hah? Tadi ini kosong kan? Kenapa digituin? Kenapa nggak sesuai yang pertama? Kita cuman intermezzo sedikit. Tadi kita lihat ikan yang dititip ke kita, sama kita lihat perkembangan ikannya. Sekarang kita langsung aja ke tempat yang ikannya baru datang. Jadi ini semua diatur oleh Hans dari Trash Aquatic ya, karena tadi memang gue masih ada di luar Jakarta. Jadi kita bukanya juga diatur ikannya. Nah tapi masalahnya ini ikannya yang mana kita belum tahu. Oh kita langsung lihat yang di luar dulu ya teman-teman ya. Nah kita mulai dari yang 5 dulu ya. Jadi ada 5 sama 4, jadi totalnya 9. Jadi kalau dilihat fasilitas dari lorongnya Hans juga sebenarnya warna ikan mulai bagus ya teman-teman ya. Mulai apa, merahnya tuh mulai muncul semua. Jadi dia sudah mulai sedikit beradaptasi dengan cara tanning yang baru, bagus banget. Ikan yang pertama nih, oh ternyata belum dikeluarin ya. Kita tunggu sampai ikannya keluar nih. Ini ikan yang pertama namanya badang.
Jadi seri kali ini itu adalah seri dari Mobile Legends ya teman-teman. Kalau teman-teman sering main, Badang itu nggak salah yang tukang tinju itu nggak salah. Emang bener. Gua nggak bohong. Tapi ini seinget gua ini adalah ikan yang ukurannya paling kecil di partai Mobile Legends ini. Tapi ya kita nggak tahu. Siapa tahu kecil-kecil cabai rawit. Teman-teman tinggal nilai sendiri kayak apa. Nah teman-teman kalau udah ngeliat vlog kita dan memang interested untuk bertanya, jangan takut-takut untuk tanya ya teman-teman. Langsung aja DM ke IG kita, My Crate Collection, atau bisa juga ke Tres Aquatic. Semuanya sama aja. Kalau saya boleh saran, mendingan DM-nya ke Tres Aquatic, karena Tres Aquatic lebih akan langsung membalas daripada My Crate Collection. Jadi ini ikannya udah keluar nih, masih agak-agak bodoh begini. Paling kecil dari partai kemarin. Cuman kadang-kadang kan teman-teman ada yang mau tanya ikan-ikan yang ukuran lebih kecil, ya ini ikan-ikan ini bisa dipakai. Note teman-teman, ikan yang baru datang ini adalah ikan-ikan yang udah puasa lumayan lama. Jadi kalau badannya kurus, teman-teman juga harus bisa mengadjust mata teman-teman. Tadi ya seperti yang saya bilang di depan. Nah ini kecil-kecil sebenarnya cabai rawit juga ya. Jadi ekornya itu close banget sebenarnya. Ini posisinya masih nguncup ya teman-teman. Ini close-nya seperti kipas kerang ya kayaknya ya. Kita ngomongnya di sini sih kerang gitu. Nah dayungnya juga bagus. Cuman kelemahan ikan ini adalah badannya yang masih kecil aja di partainya. Layar bawahnya juga gondrong banget kalau teman-teman lihat. Jadi teman-teman ini bisa ambil ikan ini, dan kalau teman-teman suka sama yang namanya challenge, teman-teman bisa nge-grooming ikan ini dan bikin ikan ini jadi lebih bagus. Nah ini juga membuat ini adalah sebuah keuntungan juga buat teman-teman yang suka kontes di kelas medium, karena ukurannya juga masih kecil, ya masih kecil. Jadi istilahnya umurnya dia tuh udah lumayan tua dibanding sama teman-temannya kan masih umurnya sama, tapi dia badannya kecil. Jadi kemungkinan merahnya itu bisa menyamai ikan yang ukurannya gede gitu. Mungkin ya. Kita coba aja kita tes. Nah ini masih ditaruh di ruangan luar, masih di fur, bukan di ruangan grooming, karena memang tempat kita masih penuh. Nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi ketika ikan-ikan udah pada mulai berangkat, kita akan mulai reshuffle kabinet. Jadi kita akan mulai taruh yang mana mau ditaruh di tempat grooming, yang mana yang mau kita gedekan dulu. Kemungkinan sih ikan ini akan kena di bagian yang kita bakal gedein dulu dan benerin untuk badannya. Kayaknya ikan nomor 1 ini termasuk yang lumayan oke. Kita akan lanjut lagi ikan kedua. Ini namanya edamame. Nah, kalau teman-teman lihat ini namanya beda. Edamame ini adalah seri yang lainnya sebenarnya. Jadi seri-seri kayak gini ya, kadang-kadang ada yang satu seri semua, kadang-kadang tercampur seperti ini. Kenapa alasannya? Karena kita selalu hunting dari yang kita selalu mengambil yang terbaik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada satu partai mungkin isinya 10 atau 15 yang tidak lulus sensor kita, ya terpaksa kita mesti tinggalkan dulu, kita drop down dulu. Jadi kita ambil yang paling bagus dari partainya, makanya kita selalu bisa jaga kualitas. Nah nanti seri-seri misalnya makanan ini, edamame dan segala macamnya yang lainnya yang tersisa itu pasti ujung-ujungnya akan kena di kita juga, karena yang namanya groomingan itu tidak pernah bohong ya teman-teman, bisa makin bagus gitu ikannya. Nah ini salah satu ikan yang overallnya juga nice. Kalau kita bilang ekornya ini yang menjadi feature utama buat gue karena gede sekali. Nah ini ikan ini unik karena memang kalau teman-teman lihat base-nya ini masih belum ketahuan. Kalau dibilang hijau ya sebenarnya nggak hijau-hijau banget. Nah ini yang kita bilang base abu-abu nih. Jadi lihat warnanya putih gitu, hijaunya juga masih nanggung-nanggung, pipinya juga keluar warna, tapi warnanya jadi warna krem. Iya. Jadi bingung kan, ikan arwana apa ikan golden nih jadinya gitu loh. Enggak lah. Tapi kan ikan super atau ikan golden, tapi kan ujung-ujungnya dia akan balik. Nah kalau teman-teman lihat karakteristik ikan ini, kayaknya ini, saya nebak ini tuh kayaknya satu saudara sama partai Inggris ya, kalau dilihat bentuk ekornya ya. Kita lihat ya. Dan ini ikan agak unik ya, jadi ekornya agak bergerigi gitu tuh. Jarum ya? Jadi ada gerigi kecil di situ tuh. Nanti kita lihat jarum ketika dia udah beradaptasi dan di sini lumayan lama, jadi kayak apa ekornya. Kita harus kabarin teman-teman juga. Kemungkinan kalau shot kecil kayak gitu ya kita harus kabarinnya nanti lewat Instagram. Tapi ini overall ikannya. Ketiga,
Cyclops. Nah, ini Cyclops kayaknya oke nih dari namanya ya. Nah, buat temen-temen jangan berlama-lama ya kalau lihat ikan lagi suka gitu-gitu, mendingan langsung di DM, langsung ditanya. Karena memang nyari ikan itu tidak segampang seperti yang teman-teman bayangkan. Ini ternyata Leman hari ini jadi newbie ya, ngeluarin ikan juga kesusahan ya. Kita juga nggak ngerti kenapa. Biasanya gampang banget ya ngeluarin ikan. Nah ya, nah Cyclops ini lebih bagus dari badang, lebih bagus dari apa tuh tadi namanya? Edamame kalau gue bilang. Jadi menurut gue karena dayungnya ini panjang banget, warnanya juga menurut gue udah, udah maksudnya base-nya udah lebih teridentify gitu loh. Nah ini Cyclops ya, kita liatin, fokuskan kepada dayungnya aja. Nah sedikit intermezzo teman-teman, kalau teman-teman lihat apakah kita bisa mentaining ikan akuarium yang berisikan komteng? Ini adalah jawabannya. Jadi sebenarnya ikan komteng itu bisa kita taining secara bersamaan ya teman-teman. Asal satu, ikannya tidak terlalu beringas, maksudnya saling memukul satu sama lain. Jadi itu kan mempengaruhi mental ikannya juga. Teman-teman lihat di sini, mereka adalah sobek-sobek dikit, tapi overallnya mereka iya berkesinambungan, temenan satu sama lain. Ada yang bagus tuh di sini. Ada yang bagus. Nah ini partainya partai short body teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kita tanning hanya menggunakan lampu PLL ya teman-teman ya. Di belakang satu. Nah berarti kita nggak tahu nih tanningnya udah berapa lama. Tapi ya ini possible. Nah ini kan selanjutnya nih ini. Oh. Baru lihat sebentar udah pada O semua. Ini namanya Lunox. Lunox itu damage-nya sakit ya teman-teman ya, kalau misalnya udah jadi pedih ya. Ini Lunox nih base-base yang ini juga sebenarnya masih sedikit abu-abu, tapi kita lihat dia udah akan crossing. Jadi kalau katanya orang Pontianak itu ikan juara itu harus crossing. Bahasanya itu kuetau namanya, kuetau. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia Lunox. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ikan terakhir yang di luar ya kayaknya ya. Mana tuh lagi? Ini terakhir di luar. Wah, ini masih compang-camping nih. Namanya Kaza. Namanya Kaza. Nah, ini salah satu ikan yang overall juga ukurannya juga sangat menguntungkan untuk teman-teman rawat untuk kontes medium karena masih kecil. Salah satu minus di ikan ini adalah kita masih menunggu pertumbuhan ekornya. Tapi biasanya kalau kita guntingnya secara ini, diseling-seling seperti ini, biasanya tumbuhnya lurus. Nah, si Kaja ini menurut teman-teman gimana nih? Apakah dengan compang-campingnya ini, ikan ini jadi kurang bagus? Nah, tapi teman-teman jangan salah ya, si Kaja ini dayungnya panjang banget, dan memang warnanya ini udah, siluetnya udah muncul daripada teman-temannya. Tuh, kalau dari samping. Ya, cuman ini kayaknya agak kecapean ikannya. Jadi nanti mungkin si Kaja ini nanti arusnya kita akan matikan. Ini lagi lihat bulldozer sambil nunggu ikannya di ini. Kali ini bulldozer kayaknya udah lebih nggak gosong nih sekarang. Warnanya udah nyala nih. Udah on the right track. Kayaknya teman masih mainan garam aja nih nanti. Wih, gimana tuh main garam? Mainan garam. Iya, maksudnya harus ada permainan nutrisi garam. Ya itu kita belum terlalu menguasai, jadi kita juga nggak mau langsung kasih tahu gitu. Kalau kita udah expert baru kita kasih tahu. Cuma warnanya overall udah lumayan balik, gosongnya udah mulai hilang. Pala ikan ini makin galak ya teman-teman. Kalau lihat ada sedikit bompel di sini, ini pasti nabrak, galak banget. Ini juga pasti nabrak pompa. Jadi kita nggak tahu nih, mungkin mau nambahin porsi makannya atau arusnya yang mungkinnya kita mainin kencengin. Tapi ini udah mulai oke sih. Jadi warnanya dibanding yang kemarin udah beda ya, maksudnya bukan gelap lagi. Kita tinggal sabar-sabar aja lah. Nah terus sambil menunggu ini juga update nih si Bernard Dead yang tadinya perempuan, laki-laki terus jadi perempuan. Ini juga udah mulai ngeblok nih teman-teman. Gila. Udah mulai seragam bener warnanya. Ya akhirnya ya. Setelah berapa lama? Ngumpet ya. Ya dia malu dia. Oh enggak. Wah, kalau ngeliat, iya kalau lihat ikan berhasil tanningnya itu happy nih. Cuman mungkin posisi lampu kita kadang-kadang mesti diatur, iya. Soalnya kalau
ke bawah gini, tiba-tiba dia bawahnya tuh nggak kesinar lampu, jadi siluetnya hitam. Padahal mah kagak. Udah sih kayaknya. Nah tapi ini masih disimpan. Nggak usah di ini sensei juga berubah sih. Cuman nih kemarin kita dapat kritikan dari prinsipal kita. Katanya ini kita tanningnya kurang galak. Jadi kita yang ini justru sebenarnya mesti naikin lampu tanningnya ke tahap yang lebih hard lagi. Kalau dilihat sebenarnya warnanya sih muncul, ikannya sih juga tadinya bodoh, maksudnya nggak gitu galak. Sekarang dipanggil udah mau, warnanya sih merah udah muncul gitu loh. Cuman kita mau bikin dia lebih merah lagi harus pakai aquazonic katanya. Nah di sini ada 4 ikan guys. Ternyata makin dibuka makin bagus ya. Ini si Argus nih, kelihatan dayungnya panjang banget. Mungkin karena Argus itu bawa pedang ya kali ya. Jadi namanya. Iya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya ini si Argus lah teman-teman. Nah dari 2 seri ini ya, antara seri makanan sama seri Mobile Legends ya teman-teman, kira-kira lebih suka yang mana ya? Karena di sini ternyata ada 1 seri makanan lagi namanya si onigiri. Menurut gue sih nggak kalah bagus loh. Nih coba deh di zoom in. Tuh dayungnya juga nggak kalah bagus gitu. Panjang dan tebal ya. Besar dan kenyal. Salah. Panjang dan tebal. Beda. Panjang dan tebal. Nah di sini sekarang dibiasain praktisnya itu ketika ikan baru datang, semua tanggal datangnya itu kita tulis. Jadi kita bisa tahu kapan harus kasih dia makan, kapan dia beradaptasi. Nah semuanya itu akan kita rangkum dan kita jadiin R&D kita supaya kedepannya tuh nanti kita jauh lebih enak lah ngerain ikan segala macam, karena kita udah ngomongnya berdasarkan data. Karena kita bukan coba-coba lagi. Kalau kita coba-coba, kita punya segini arwana, coba-coba cuman naruh lampu tanning doang, pasti ada yang merah pasti. Tapi kita mau lebih pasti lagi, istilahnya dari 10 ikan itu kita tahu kita bisa merahin 80% lah. Sayangnya si onigiri ini lagi sedikit kuncup tadi, tapi cuman dari jauh deh, coba dari jauh dia kalau di video mungkin lebih nggak takut ya teman-teman ya. Ya dari jauh dia tadi masih malu-malu lah, baru pertama kali, wajar lah teman-teman. Nah ini seperti namanya Alpha. Alpha juga salah satu hero Mobile Legends yang kayaknya susah untuk dibunuh ya. Ini paling gila nih, ini sendok, dayungnya panjang, pantatnya lebar, ekornya pas. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri lah. Sekali lagi aku ingetin ya teman-teman ya, kalau udah suka ikan, jangan malu-malu, langsung di DM. Kalau ditanya DM-nya kemana bang, bisa ke Tes Aquatic karena di situ lebih sering dibales daripada di saya. Jadi mendingan ke sana aja. Oh ternyata di sini kayaknya ada 2 bintang deh. Ada 1 Alpha, satunya Balmon nih. Balmon juga lumayan oke nih teman-teman. Cuman dia lagi struggling untuk keluar. Teman-teman mungkin nggak bisa lihat, tapi dia lagi struggling nih tuh. Oke Balmon. Badannya paling lebar. Tenang. Paling lebar kayaknya Alpha. Tapi Balmon ini juga bukan lebar, badannya bukan paling lebar, tapi ukurannya paling besar kayaknya. Kayaknya ukurannya paling besar. 47 cm. Ya, yang mau akhir tahun, teman-teman bisa ya. Ini dia Balmon. Mantap sekali Balmon. Overall hari ini pengirimannya semua aman, tidak ada kendala sedikit pun, tidak ada yang keluarnya kenapa-napa, nggak ada yang patah, puji Tuhan buat ini. Juga nggak ada yang nungging, nggak ada yang stabil. Jadi dari hari ke hari pengiriman makin oke, makin bagus. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah ikan-ikan yang kayak gini ini biasanya stabil dalam waktu 3 hari. Jadi dalam artinya apa? Setelah 3 hari biasanya mereka udah pada makan semua. Kenapa bisa begitu? Karena puasanya udah lumayan lama dan perjalanannya juga udah lumayan jauh, jadi mungkin dia lapar sebenarnya, gitu dia. Nah kita terakhir kita tutup dengan sedikit update dari ikan-ikan yang kita udah tanning ya dari partai-partai sebelumnya. Ini kita masih bersabar terus teman-teman. Lihat, kalau teman-teman lihat pasti teman-teman gregetan karena warnanya baru munculnya kayak siluet doang, tapi teman-teman lihat ini karakter warnanya nyala banget malahan. Jadi bukan sembarang tanning. Dan terakhir yang untuk menutup ini adalah ikan ini yang warnanya sudah lebih dulu, stabilnya udah lebih dulu. Nah
Jadi shiny-nya itu kelihatan banget teman-teman. Oke, tutup ya. Sekian vlog hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin Minecraft. Terima kasih juga teman-teman yang udah sumbang like, karena belakangan ini saya seperti meminta bantuan teman-teman untuk nge-like. Nah itu semua udah mulai sedikit-sedikit berhasil, karena terlihat dari view kita yang makin lama sudah mulai recover dan makin naik. Nah buat teman-teman yang belum melakukan like sekarang juga, karena itu gratis. Jangan lupa juga untuk komen, subscribe, karena itu bisa membantu konten creator kayak kita untuk bertumbuh lebih lagi. Sampai jumpa di episode-nya. Saya Mike undur diri. Thank you for watching me. So high.